Hai Ananda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pembelajaran KWU kelas 12 bersama Ibu Widya Afrini. Baiklah Ananda, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita tentang promosi. Baiklah, kita akan jelaskan pengertian dari promosi. Promosi adalah suatu kegiatan dalam pemasaran di suatu perusahaan atau usaha dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan atau usaha. Berikutnya, tujuan promosi menurut para ahli. Yang pertama, menginformasikan atau informing mengenai keberadaan suatu produk. Yang kedua, membujuk atau persuading para pelanggan atau sasaran untuk membeli atau belanja pada saat itu juga. Yang ketiga, mengingatkan atau reminding kepada para pelanggan akan manfaat yang sudah didapat setelah menggunakan produk tersebut, serta tertarik untuk membelinya kembali. Yang berikutnya, tujuan promosi penjualan. Yang pertama, mengenalkan serta memberitahukan suatu produk atau merek dari produk kepada masyarakat umum. Yang kedua, membujuk serta mempengaruhi orang supaya mau membeli dan menggunakan produk dari perusahaan atau merek tertentu. Yang ketiga, untuk meningkatkan supaya orang tidak lupa kepada suatu produk atau merek produk tertentu. Baik, kita masuk kepada fungsi promosi menurut Tere Ensim. Promosi mempunyai 5 fungsi. Yang pertama, informing, yaitu memberikan informasi. Yang kedua, persuading, membujuk. Yang ketiga, reminding, mengingatkan. Yang keempat, adding value, menambah nilai. Yang kelima, assisting, mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan. Baiklah, kita masuk kepada jenis-jenis promosi. Yang pertama, advertensi. Advertensi adalah suatu bentuk penyajian dan promosi yang sifatnya umum atau bukan personal dari barang, jasa, dan ide yang dibayar oleh sponsor. Maksudnya advertensi di sini, advertensi ini bersifat non-personal, yang berarti bahwa advertensi ditujukan kepada para konsumen dengan menggunakan suatu media sehingga antara promotor dengan target sasaran tidak dapat berdialog langsung. Yang kedua, personal selling. Personal selling dapat didefinisikan sebagai suatu penyajian secara lisan dalam bentuk percakapan dengan satu atau lebih calon pelanggan dengan maksud mengadakan penjualan. Cara ini merupakan satu-satunya cara promosi yang dapat mengunggah hati pembeli dengan segera agar pada saat itu juga calon konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli barang dan menggunakan jasa tersebut. Yang ketiga, publicity. Publicity adalah dorongan yang bersifat tidak perorangan terhadap permintaan suatu produk, jasa yang sifatnya komersial di dalam media yang dipublikasikannya. Dari pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa publisitas
merupakan keterangan tentang suatu produk tertentu yang disebutkan dalam bentuk berita di mana keuntungannya tidak dibayar oleh sponsor. Baik Ananda, demikian materi promosi kita. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.